أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam program Damai Indonesiaku spesial Ramadan, yang pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimana kita menyoroti tentang fenomena mengemis gaya modern. Nah, insya Allah akan kita kaji bersama-sama. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita, guru-guru kita, ada Ustadz Abi Maki dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Bojong Depok Baru 1, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sanung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, wabil khusus guru kami yang kami cintai, Kiai Haji Khalil Nafis, Masya Allah. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan selalu menjaga kesehatan beliau, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat singkat ini, subhanallah, pernah nggak ibu bapak dalam perjalanan atau sedang di mana tiba-tiba ada yang meminta-minta, sehingga ketika datang untuk meminta-minta dengan memperlihatkan kesedihannya, dengan memperlihatkan wajahnya agar kita ada rasa cinta dan sayang, akhirnya keluarlah uang tersebut. Tapi terkadang kita melihat dari wajahnya, dari usianya, rasa-rasanya masih kuat untuk bekerja, masih kuat untuk mencari nafkah. Pernah ibu bapak menyaksikan itu? Pernah? Berarti tepat
damai Indonesiaku untuk melihat bahasan ini. Iya, kenapa? Karena ternyata kalau dicek dan dilihat, la haula wala quwata illa billah, ini adalah memaksa orang untuk bersedekah. Memaksa orang untuk bersedekah sementara dirinya tidak pantas untuk mendapatkan sedekah itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita ingin memberikan sedekah, kita akan melihat dan ingin memantau ini pas atau tidak, ini pas atau tidak. Tapi kalau ini datang dipantas-pantaskan, seakan-akan dia ini berhak untuk mendapatkan sedekah dengan cara meminta-minta. Maka beberapa ulama dengan mengatakan, andai memang orang ini, ya punten, meminta-minta padahal dirinya mampu, lalu dia meminta, memperlihatkan kesulitannya, memperlihatkan kesedihannya, ternyata orang ini haram untuk mendapatkan dari apa yang kita berikan. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW, man sa'alan nas amwalahum, siapa saja manusia yang meminta kepada yang lainnya, kepada sahabatnya kah, kepada temannya kah, kepada mukminin kah, mukminat kah, lihat, takatsuran, hanya untuk dirinya, hanya untuk memperkaya dirinya, hanya untuk memperindah dirinya. Saya pengen ini minta, saya pengen itu minta. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya dia ini hanya sedang meminta jamran. Tahu jamran? Api neraka. Jadi mereka-mereka yang meminta, kasihani, tolong berikan saya, tolong untuk ini, untuk itu. Padahal sebenarnya untuk dirinya, iya, maka dia hakikatnya sedang meminta api neraka. Imma dia mendapatkan uangnya sedikit ataupun uang banyak, tetap dia sedang mengumpulkan api neraka. Astagfirullah. Ngeri sekali. Ayahanda bunda, nasihati. Kalau seandainya ada yang masih kokoh, masih pantas, layak untuk bekerja, sampaikan. Karena sebenarnya apa yang didapatkan itu adalah, punten, api neraka. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah sesuatu hal yang penting untuk kita ketahui. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW tegas sekali. Iya, apabila ada seseorang terus meminta, la haula wala quwata illa billah, lalu dia mendapatkan, apa yang terjadi? Demi Allah, dia kelak di akhirat dibangkitkan dengan tanpa memiliki daging di wajahnya, tanpa memiliki kulit di wajahnya. Jadi hanya terpandang, terlihat hanya, punten bahasanya, tengkorak saja. Kenapa? Karena dirinya telah menjatuhkan harga dirinya di dunia dengan cara meminta-minta. Mungkin ada yang beralasan, tapi kan bagian usaha saya meminta-minta. Tapi yang seperti ini ada sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Andai kata kita menemukan di perjalanan, lalu ada yang meminta, tubuhnya masih kokoh, tubuhnya masih kekar. Takut-takutnya di bulan Ramadan lagi seperti ini. Masih ada yang meminta, padahal lihat tubuhnya kokoh, kekar. Bahkan ada yang dipertontonkannya, bawa anak kecilkah, bawa apakah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah kita kasih atau tidak? Ketika melihat pendapat para ulama, ada yang mengatakan enggak usah. Kenapa dia tidak berhak untuk mendapatkannya? Karena ketika Anda mengasihinya, seakan Anda setuju dengan apa yang dilakukan dan memperluas agar orang melakukan hal yang seperti itu untuk meminta. Wajar kalau para ulama ada yang mengatakan jangan. Kenapa? Nanti Anda kasih, orang akan ikut-ikutan. Tuh dia juga dikasih. Ayo. Akhirnya apa? Ada 2, besok ada 3, besok ada 4. Kenapa? Karena melihat penghasilan itu ada. Ini wajar kalau ada ulama menyatakan demikian. Gak usah dikasih. Karena Anda sedang mendukung sesuatu yang mungkar. Satu itu. Lalu ada pendapat yang kedua dengan mengatakan dia berhak untuk mendapatkan nasihat. Tapi terkadang kalau dikasih nasihat saja, apa yang terjadi? Mungkin dia nggak dengar. Bahkan ketika dinasihati lalu melengos begitu saja. Tapi keluarkan 5.000-nya. Dia bilang, ini ya 5.000 ya. Lalu dia bilang atau 10.000 ya. Maaf ya Pak ya, Bapak ini masih kokoh loh, masih kuat. 5.000-nya 10.000-nya ditetepi. Dia masih dipegang. Dia masih nunggu nggak kira-kira itu? Nunggu karena duitnya belum jatuh nih. Dia nunggu sambil pegang uangnya begini, nasihati. Mudah-mudahan dia berhak mendapatkan yang 10.000 itu dan dia berhak mendapatkan nasihat.
Masih ingat itu? Subhanallah, waktu ada pengiriman bantuan, kalau tidak keliru itu di Herzegovina ataupun di Bosnia waktu itu. Iya, ternyata begitu bantuan datang, begitu bantuan datang, kalau tidak keliru saya baca, datang dari dari Saudi Arabia, datanglah ke Bosnia. Waktu itu bantuan. Ternyata yang menerimanya, la haula wala quwata illa billah, yang menerimanya masih pegang khamr. Yang menerimanya pun perempuan tidak menggunakan hijab. Iya. Lalu akhirnya kontak lagi ke ulama di sana mengatakan kita salah sasaran ini. Kenapa? Karena yang menerimanya ini malah minum khamr. Karena yang menerimanya pun lihat malah pun tidak menutup aurat. Apa kata ulama yang ada di sana? Jangan ditarik bantuannya. Dia berhak mendapatkan bantuan. Dia berhak juga mendapatkan nasihat. Itu dia. Mungkin dia tidak tahu beratnya, akibatnya kalau tasawul dalam bahasa Arab itu meminta-minta, memperlihatkan penderitaannya. Mendingan kalau memperlihatkan penderitaannya beneran, tapi terkadang takutnya ini adalah hanya lelucon atau hanya untuk memperlihatkan dirinya susah agar mendapatkan biaya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan banyak ditemukan, punten, banyak ditemukan pekerjaannya meminta. Ternyata dia punya itu, dia punya ini, dia punya jutaan. Karena apa? Hasil meminta. Dan ini yang tidak baik dalam syariat. Ingat, jangankan meminta, berharap saja sunnahnya jangan diterima. Suatu waktu Umar bin Khattab sedang duduk, tiba-tiba ada yang datang. Ya Umar, aku panen kurma, tolong diterima. Kata Umar jawabannya, maaf, aku masih ada kurma, aku nggak perlu, kasih aja sama orang yang memerlukan, kasih aja. Oh iya, pergi orang itu. Tidak lama lagi, ada orang datang lagi. Ya Amirul Mukminin, saya pun ya Umar bin Khattab, waktu itu di sampingnya Rasulullah. Ya Umar, ini aku dapat panen, silakan kurmanya. Ini besar-besar kurmanya ya Umar. Umar katakan dengan ucapan, maaf, aku masih ada kurma di rumah. Sebaiknya engkau hadiahkan, berikan kepada orang yang lebih memerlukan, serahkan lagi. Sampai 3 kali berulang. Akhirnya Rasul bertanya, ya Umar, apakah engkau pernah berharap untuk mendapatkan kurma darinya? Apakah kau pernah berharap mendapatkan kurma dari orang itu? Tidak ya Rasulullah. Kalau engkau tidak pernah berharap untuk mendapatkan darinya, maka baiknya diterima. Baiknya diterima. Ketika matan ya Umar, ini kurma hasil panen saya, terima. Seandainya sudah ada di tanganmu, engkau mau diserahkan kepada siapa karena engkau punya, silahkan. Tapi jika engkau pernah berharap dengan melihatnya, oh ini kurmanya fulan, kalau panen sekian, lalu hatinya mengatakan mudah-mudahan nanti kalau panen dia kirim ke saya, berharap apa tidak itu? Kalau berharap sebaiknya jangan diterima. Ini tolong hadiah kurmanya. Oh maaf ya, saya pernah berharap tentang masalah ini, baiknya tidak diterima. Berharap saja sebaiknya tidak diterima. Dan ini bukan berharap, tapi apa? Meminta lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki yang telah menjelaskan, Masya Allah, bagaimana hukum Islam atau pandangan Islam ketika kita mengemis atau meminta-minta. Satu celaan atau suatu hinaan tersendiri ketika kita menobatkan diri kita sebagai peminta-minta. Bukankah di dalam hadis mengatakan al-yadul ulya khairu min yadus sufla, yaitu ketika tangan di atas lebih baik daripada di tangan di bawah. Namun saat ini banyak sekali pemirsa, fenomena mengemis atau meminta-minta dibalut dengan fenomena yang modern atau gaya modern, yaitu dengan TikTok atau dengan sarana sosial media yang lain. Nah, bagaimana menghadapinya? Ini insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.